Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi washabihi wa man walahu la hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Halo sahabat El Marusi yang semoga dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Qadir yang akan berpidato dengan judul memetik nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan. Sungguh, Ramadan adalah bulan yang mulia dan istimewa karena memang ada suatu hal yang mulia dan istimewa di bulan Ramadan. Ya, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di sisi lain, Ramadan adalah bulan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, Rajabu syahrullah, wa sya'banu syahri, wa ramadanu syahru umat. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan adalah bulan umat. Dengan mengingat itu semua, Allah senantiasa memberikan ganjaran dan ampunan yang tiada tara bagi orang-orang yang dapat memetik nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan. Lalu, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara memetik kebaikan di bulan Ramadan? Terutama bagi kita selaku santri yang hidup di pondok pesantren. Untuk menjawab itu, saya memiliki konsep 3P. Ingat 3P, kalau 2P mah pensil. Apa itu 3P? Itu yang pertama beribadah, yang kedua belajar, dan yang ketiga berbagi. Untuk beribadah, tentu kita sebagai manusia memang diciptakan tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh ganjaran ini. Kita diperintahkan untuk berpuasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, bersolawat, termasuk juga melakukan istighosah. Tidak hanya itu, hebatnya Ramadan dan puasa, semua hal dapat dinilai ibadah, termasuk tidur dan diamnya. Sabda Nabi, tidurnya pun berstatus sebagai ibadah. Berikut hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ada hadis yang artinya tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Tapi jangan mentang-mentang tidur itu ibadah. Puasa hanya malah diisi dengan tidur. Itu puasa atau tutorial jadi mayat. Astagfirullahalazim. Sobat El Marusi yang berbahagia, selanjutnya ialah belajar. Meskipun dalam keadaan haus dahaga, santri harus tetap belajar. Dan tentunya banyak sekali keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan belajar. Karena memang belajar, ngaji, atau mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi
Fariyadatun ala kulli muslimi wal muslimat. Makanya di pondok kita ini diadakan pengajian Ramadan. Meskipun di waktu siang, meskipun rindu es teh dan nasi padang. Dan yang terakhir ialah berbagi. Di pondok sebagai santri, tentu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kalau kata kangkang mahasiswa, santri itu makhluk general dan plural. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial harus kita bangun dan rawat. Salah satunya dengan berbagi atau sedekah, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang dinilai paling utama?" Rasul menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu, jika ada lebih, mari kita berbagi kepada sesama. Kita buka puasa bersama, sahur bersama, kita saling berbagi dan memberi. Tentu kita dapat memetik banyak kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang suci ini, apalagi di tanggal tuanya. Dan dalam berbagi, bukan hanya sekedar makanan atau uang, senyum juga dihitung sedekah. Semoga biwajhi akhilaka sodakoh. Senyuman di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Sahih, hadis riwayat Tirmizi nomor 1956. Tapi bukan berarti ada teman yang terlihat lapar, tapi malah kamu senyumin. Wah, itu namanya ngentai. Maka dari itu, semoga kita bisa menerapkan konsep 3P ini.